Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di keesokan harinya ketika fajar menyingsing di ufuk timur, sebagaimana sudah dijanjikan, Simbad si kuli panggul bangun dari tidurnya untuk melaksanakan sholat subuh. Sesudah itu, barulah pemuda miskin itu berangkat menuju kediaman sahabatnya Simbad si pelaut untuk mendengarkan lanjutan kisah petualangannya yang keempat. Setibanya Simbad si kuli di kediaman sahabatnya yang hartawan itu, kedatangannya pun disambut oleh sang tuan rumah dengan hangat sambil menunggu kedatangan teman-temannya yang lain. Simbad si pelaut mempersilahkan sahabatnya itu untuk mencicipi hidangan yang telah tersaji. Tak lama berselang, seluruh tamu undangan sudah hadir, maka saudagar kaya itu pun melanjutkan ceritanya. Saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana telah kukatakan kemarin, setelah aku kembali dari pelayaranku yang ketiga, aku kembali menjalani kehidupan yang menyenangkan di kota Baghdad ini bersama handai tolan dan sahabat-sahabat yang kucintai. Sehingga dengan semua itu, aku mulai dapat meredam hasratku untuk kembali berlayar. Namun, rupanya keadaan itu tak dapat bertahan lama, karena setelah kurang lebih setahun berlalu sejak kepulanganku yang terakhir, aku kembali tergoda untuk meninggalkan Baghdad guna melakukan perniagaan ke mancanegara. Segumpal dorongan yang amat kuat tiba-tiba muncul di dalam hatiku dan mendesakku untuk mencari teman-teman serta pengalaman baru, hingga akhirnya kuputuskan untuk membeli barang-barang yang dapat kuperdagangkan. Demikianlah, dengan berbekal barang dagangan yang lebih banyak dari apa yang kubawa pada pelayaranku sebelum-sebelumnya, aku beranjak meninggalkan Baghdad menuju kota Basrah. Setibanya di kota pelabuhan itu, aku pun menaikkan barang daganganku ke atas sebuah kapal niaga yang akan berangkat. Tak lama berselang, kapal itu menarik saunya untuk memulai pelayarannya mengarungi samudra yang terbentang luas di depan. Sejauh mata memandang, angin bertiup, kapal yang kutumpangi melaju membelah lautan. Pulau demi pulau ku sambangi dan perairan demi perairan ku lewati sampai akhirnya pada suatu saat kapal yang kutumpangi tiba-tiba diguncang oleh angin puting beliung. Berbekal pengalaman sebagai pelaut, si nakoda kapal membuang sauh untuk menghindari amukan badai tersebut. Sementara aku dan teman-temanku sesama saudagar hanya bisa memanjatkan doa untuk memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesaat berlalu, badai belum juga reda, bahkan angin yang berputar seperti gasing itu justru semakin kuat mengombang-ambingkan kapal. Lantas datanglah angin topan kedua. Angin itu menghantam kapal sehingga membuatnya hancur seketika. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Bersama para awak kapal, aku berusaha mati-matian untuk menyelamatkan diri dengan berenang di tengah badai. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyayangiku dan beberapa penumpang kapal yang lain. Sebab sesaat setelah kapal luluh lantak, badai yang sedari tadi mengamuk tiba-tiba berhenti. Laut pun berangsur-angsur tenang kembali. Bukan main bersyukurnya aku kepada Allah yang Maha Perkasa. Meskipun seluruh barang dagangannya ludes ditelan badai, namun aku masih hidup bersama puluhan orang temanku dengan menaiki sebuah kepingan badan kapal yang mengambang di permukaan laut. Selama sehari semalam, aku dan kawan-kawanku terus mengayuh lempengan kayu yang kami naiki. Baru pada keesokan harinya, menjelang tengah hari, kami akhirnya terdampar di sebuah pulau. Keadaan kami sudah benar-benar menyedihkan. Dengan pakaian yang lusuh karena terlalu lama terendam air laut yang bercampur dengan keringat, serta dengan perut yang lapar karena sejak sehari sebelumnya kami tidak menemukan makanan, kami merebahkan diri di pantai. Setelah puas beristirahat, kami mulai bergerak meninggalkan pantai untuk mencari makanan. Secara kebetulan, hanya beberapa ratus langkah dari pantai, kami berhasil menemukan beberapa buah-buahan yang dapat kami makan. Setelah mengisi perut dengan makanan seadanya, kami pun kembali merebahkan diri di tempat itu untuk tidur karena hari sudah mulai gelap. Di keesokan paginya, dengan kondisi tubuh yang jauh lebih segar, aku dan teman-temanku kembali menyusuri pulau. Tujuannya tentu saja adalah untuk mencari tanda-tanda kehidupan manusia di pulau yang kami singgahi itu. Ternyata usaha yang kami lakukan tidaklah sia-sia. Hanya beberapa saat setelah kami menjelajahi pulau asing itu, kami melihat sebuah istana yang berdiri kokoh dari kejauhan. Maka kami pun bergegas mendekati istana itu hingga kami tiba di depan pintu gerbangnya. Akan tetapi sebelum kami sempat memutuskan apakah kami akan mencoba masuk ke dalam bangunan itu atau tidak,
Tiba-tiba muncullah puluhan orang tanpa busana dari balik pintu gerbang, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, orang-orang itu meringkus dan menggelandang kami masuk ke dalam istana untuk dihadapkan kepada raja mereka. Setibanya kami di dalam istana, kami disuguhi hidangan berupa makanan yang tidak pernah kami kenal bentuk dan rupanya, karena sebagian besar dari kami mengira bahwa hal itu adalah sebuah pertanda baik. Maka kebanyakan temanku langsung menyantap makanan itu dengan lahapnya. Namun tidak demikian halnya denganku. Entah mengapa aku sama sekali tak berhasrat untuk mencicipinya, apalagi menyantap makanan aneh itu. Menurut hematku, aku lebih baik mati kelaparan daripada harus menelan makanan yang sama sekali tidak aku kenal. Ternyata keputusanku untuk sama sekali tak menyentuh makanan yang dihidangkan oleh orang-orang asing itu terbukti memang menyelamatkan nyawaku. Sebab hanya sesaat setelah selesai menyantap makanan aneh itu, mendadak semua teman-temanku berubah kelakuannya menjadi seperti binatang yang rakus. Betapa tidak, sebelum selesai menghabiskan makanan yang sedang mereka santap, mereka berebut untuk mengambil minyak kelapa yang diletakkan di tengah meja makan, kemudian meminumnya seperti orang-orang yang sedang kehausan. Setelah puas menengguk minyak, teman-temanku yang telah berubah jadi gila itu masih terus menyantap makanan aneh yang dihidangkan di depan mereka. Dan yang lebih buruk lagi adalah ketika akhirnya aku tahu bahwa ternyata orang-orang tanpa busana itu juga gemar memakan daging manusia meskipun tanpa dimasak terlebih dahulu. Bukan main takutnya aku khawatir jika sikapku yang tidak ikut berebut makanan akan menyebabkan orang-orang menaruh curiga kepadaku. Ternyata orang-orang tanpa busana yang kami temui itu adalah sekelompok suku penyembah api yang dipimpin oleh seorang raja yang gemar memakan daging manusia. Oleh sebab itulah mereka biasa menghidangkan makanan aneh kepada siapapun yang mendatangi tempat tinggal mereka. Layaknya sihir, makanan aneh yang dihidangkan kepadaku dan teman-temanku itu memang dibuat sedemikian rupa agar setiap orang yang memakannya langsung berubah kelakuannya menjadi seperti seekor binatang. Tujuannya adalah agar orang jadi ingin makan apa saja, dan setelah tubuh yang bersangkutan gemuk, maka pada saat itulah suku asing itu akan menyembelihnya, kemudian memanggang untuk dipersembahkan kepada raja mereka. Bukan main khawatirnya aku akan bahaya yang sedang mengintai teman-temanku yang lain, sebab sejak saat itu mereka telah berubah jadi binatang yang rakus yang setiap hari selalu dikirim ke padang rumput dan diberi makan sebagaimana layaknya binatang ternak. Ketika ada salah satu di antara mereka sudah dianggap cukup gemuk, maka orang-orang kanibal itu akan langsung menyembelihnya untuk dimakan. Begitu seterusnya, satu persatu temanku mulai menemu ajal dengan cara yang menyedihkan. Sementara aku sendiri yang tidak pernah memakan makanan aneh yang dihidangkan, tubuhku makin kurus saja dan mulai dilupakan oleh suku kanibal itu yang memang lebih menyukai tubuh manusia yang berdaging. Akhirnya pada suatu malam aku berhasil keluar dari istana terkutuk itu dan kembali berjalan menyusuri pantai seorang diri. Di keesokan paginya, seiring dengan matahari yang mulai naik ke angkasa, aku melihat sesuatu di kejauhan yang tampak seperti sebuah perkemahan. Aku bergegas menghampirinya dengan harapan dapat segera mengetahui kebenaran dugaanku bahwa itu memang benar sebuah perkemahan. Namun sampai di saat hari sudah mulai petang, ternyata aku tak kunjung berhasil mencapai tempat tersebut, sehingga aku pun merasa putus asa atas keputusanku untuk menghampiri tempat itu. Dan barulah setelah lewat tengah malam, akhirnya aku berhasil mencapai tempat yang kulihat dari kejauhan itu. Ternyata dugaanku tidaklah meleset. Tempat itu memang sebuah perkemahan yang dibuat oleh sekelompok orang yang mendatangi pulau itu untuk mengumpulkan lada. Karena aku tiba di situ ketika hari sudah larut malam, maka beberapa orang di antara mereka yang melihat kedatanganku pun segera mengepungku dan memperlakukanku layaknya seorang maling. "Siapa kau dan dari mana asalmu?" Hardi, salah seorang dari mereka. Aku adalah seorang asing yang terdampar di pulau ini," jawabku. Aku baru saja melarikan diri dari istana suku kanibal yang telah memangsa beberapa orang temanku setelah para durjana itu memberi mereka makanan yang aneh yang ternyata mengubah teman-temanku jadi seperti binatang yang rakus. Setelah mendengar penjelasanku, orang-orang yang menangkapku itu terkejut. Mereka menanyakan padaku tentang bagaimana aku bisa meloloskan diri dari makhluk-makhluk kanibal itu. Padahal jumlah mereka amatlah banyak, sehingga seolah tak mungkin bagi siapapun yang telah ditawan oleh mereka untuk dapat meloloskan diri.
Maka aku pun menceritakan kepada mereka tentang kisah pelarianku sejak awal hingga akhir. Kukatakan kepada mereka bahwa keberhasilanku melarikan diri dari suku kanibal itu sebenarnya berawal dari keputusanku untuk tidak memakan makanan aneh yang disajikan oleh mereka, sehingga aku dapat terus menjaga kewarasanku. Setelah mendengar ceritaku, barulah para pengumpul lada itu mempercayai pengakuanku. Mereka pun mengucapkan selamat atas keberhasilanku melarikan diri dari suku kanibal itu. Dan bukan hanya sampai di situ, mereka juga menghidangkan makanan untukku. Sebab mereka juga tahu bahwa perutku memang sudah hampir 2 hari belum kemasukan makanan. Seusai makan barulah aku dipersilahkan untuk beristirahat karena hari memang sudah larut malam. Di keesokan paginya, aku dibangunkan oleh salah seorang pengumpul lada itu karena perkemahan yang mereka tinggali akan segera mereka bongkar. Mereka menawarkan kepadaku untuk ikut bersama mereka pulang ke kerajaan mereka. Sungguh sebuah tawaran yang tak mungkin kutolak. Maka ketika matahari baru naik sepenggala, aku telah berada di atas kapal bersama para pengumpul lada. Dan tak lama kemudian, aku pun bertolak meninggalkan pulau terkutuk itu menuju tempat tinggal para pengumpul lada. Singkat cerita, aku pun akhirnya bertemu dengan raja yang berkuasa di negeri para pengumpul lada itu. Seperti yang telah kuduga sebelumnya, ternyata raja yang kutemu itu amatlah ramah dalam menyambutku. Di hadapan raja itu, aku menceritakan semua kisah perjalananku sejak keberangkatanku meninggalkan Baghdad sampai pertemuanku dengan para pengumpul lada. Setelah mendengar semua ceritaku, sang raja tampak takjub. Ia lantas menjamuku dengan berbagai macam hidangan lezat, seraya memintaku tinggal di negerinya untuk beberapa waktu. Tanpa pikir panjang, aku pun menyetujui permintaan sang raja. Apalagi aku tahu bahwa kerajaan yang sedang kutinggali itu adalah sebuah kerajaan yang makmur dan sentosa. Bukan main gembiranya aku dapat tinggal di kerajaan itu sekehendak hatiku, lebih-lebih dengan segala keramahan dan kebaikan hati yang ditunjukkan oleh para penduduknya kepadaku. Aku semakin kerasan tinggal di sana. Hanya saja ada satu hal yang amat membuatku takjub berkenaan dengan para penduduk di kerajaan itu, yaitu kebiasaan mereka mengendarai kuda tanpa menggunakan pelana. Karena sedemikian herannya aku terhadap kebiasaan aneh itu, aku pun memberanikan diri bertanya kepada raja mereka. "Wahai Paduka Raja, perkenankanlah hamba menyampaikan sesuatu kepada Paduka. Namun sebelumnya hamba mohon Paduka tidak tersinggung terhadap apa yang akan hamba katakan ini," kataku kepada sang raja. "Apa yang hendak kau katakan, wahai Simbad?" tanya sang raja. "Hamba benar-benar heran melihat kebiasaan penduduk di negeri ini yang mengendarai kuda tanpa menggunakan pelana," ucapku menunjukkan rasa penasaranku. Padahal dengan segala kemakmuran rakyat Paduka yang sedemikian luar biasa, mereka semua pasti mampu sekedar membeli sebuah pelana untuk kuda mereka kendarai. Apalagi Paduka tentu tahu bahwa pelana amatlah berguna untuk menunjang kenyamanan dan keselamatan para pengendara kuda. Tetapi entah mengapa setelah mendengar ucapanku itu, sang raja merengut, sehingga aku sempat mengira bahwa ia tersinggung dengan perkataanku. "Apa yang kau katakan, wahai Simbad? Aku sama sekali tak mengerti maksudmu," tukas sang raja. "Ampun Paduka, timpalku. Hamba mohon maaf jika apa yang hamba katakan tadi telah menyinggung Paduka." "Dengan pelana?" tanya raja terheran-heran. "Seperti apakah gerangan benda yang kau sebut sebagai benda yang penting untuk digunakan oleh para pengendara kuda itu?" Jadi begini Paduka, benda itu berbentuk seperti tempat duduk kecil yang dibuat sedemikian rupa sehingga nyaman untuk diduduki ketika kita sedang mengendarai kuda, jawabku. "Entahlah," sahut sang raja dengan sedikit kesal. "Aku sama sekali tak mengerti, tak bisa membayangkan pelana itu seperti apa." "Begini, wahai Paduka Raja, bagaimana menurut Paduka jika hamba membuatkan sebuah pelana untuk Paduka?" tanyaku menawarkan demi meredam kekesalan sang raja. "Bagus, timpal Raja. Aku tentu akan dengan senang hati memenuhi semua permintaanmu jika kau memang bersedia membuat sebuah pelana untukku. Hamba hanya membutuhkan beberapa bilah kayu dan seperangkat perkakas yang biasa digunakan oleh para tukang kayu," kataku. "Katakan saja semua yang kau butuhkan kepada pembantuku, mereka pasti akan memenuhinya," ujar sang raja. Setelah memohon diri, aku meninggalkan istana untuk membuat sebuah pelana seperti yang diminta oleh sang raja. Dengan dibantu oleh seorang tukang kayu dari kerajaan itu, aku pun mulai membuat pelana. Tidak sampai setengah hari, pelana yang dipesan oleh sang raja telah selesai dibuat.
Untuk membuatnya semakin indah, aku melapisi permukaan pelana kayu itu dengan kulit sapi dan kain bol bersulam benang emas. Setelah bagian utama pelana selesai dibuat, aku lalu memanggil seorang pandai besi untuk membuat pijakan kaki yang akan kuletakkan di kedua sisi pelana. Dan tidak kepalang tanggung, setelah pijakan kaki itu selesai dibuat oleh si pandai besi atas petunjuk dariku, aku melapisinya dengan perak agar tampak mengkilat. Singkat cerita, pembuatan pelana itu pun akhirnya dapat kuselesaikan dengan baik. Meskipun di sepanjang proses pembuatannya, entah sudah berapa puluh pertanyaan ku dengar dari orang-orang yang melihat pekerjaanku ihwal benda asing yang sedang kubuat itu. Kemudian aku minta kepada salah seorang penjaga istal kerajaan untuk mengambil seekor kuda yang paling gagah yang dimiliki oleh sang raja untuk kuletakkan pelana buatanku di punggungnya. Bukan main takjubnya sang raja setelah melihat pelana yang kubuat. Ia benar-benar tak habis pikir mengapa tak ada seorang pun di antara rakyatnya yang mampu membuat benda seindah itu. Tak henti-hentinya sang raja memuji-muji pelana buatanku sebelum kemudian ia sendiri mencoba dan mengendarai kuda dengan menggunakan pelana tersebut. Maka semakin bertambah-tambahlah kekaguman sang raja terhadap pelana yang kubuat itu. Ia kembali mengucapkan terima kasih kepadaku seraya memerintahkan bendaharawan kerajaan untuk memberiku berbagai macam barang berharga sebagai hadiah. Ternyata hanya karena pelana tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan terus berlanjut ketika beberapa orang menteri ikut memintaku untuk membuatkan pelana khusus untuk mereka, sehingga tak satu pun petinggi maupun pejabat kerajaan di negeri yang kusinggah itu yang tidak ikut memesan pelana buatanku. Untuk memenuhi permintaan pembuatan pelana yang membludak itu, aku memperkerjakan beberapa orang tukang kayu dan pandai besi untuk membantuku. Dan dalam waktu yang singkat, namaku telah tersebar ke seluruh negeri sebagai seorang pembuat pelana yang terkemuka. Sang raja semakin menyukaiku. Seluruh pejabat dan rakyat pun menunjukkan sikap yang sama. Demikianlah nasibku di negeri itu. Dari seorang pemuda asing sebatang kara yang jauh dari kampung halaman, aku berubah menjadi seorang saudagar yang kaya raya yang amat terpandang karena aku memiliki kedekatan khusus dengan sang raja dan para petinggi kerajaan. Di kehidupanku yang baru itu, segala sesuatunya tampak berjalan amat sempurna. Sampai suatu hari sang raja memanggilku untuk menghadapnya. "Wahai Simbad, kau telah menemukan kehidupanmu yang baru di kerajaanku ini. Dengan segala kenikmatan yang kau miliki, bahkan kau telah kami anggap sebagai keluarga kami sendiri, sehingga aku tak sanggup membayangkan jika suatu ketika harus berpisah denganmu. Oleh sebab itu, sekarang aku akan menyampaikan sesuatu hal kepadamu dan kuminta kau tidak menolak permintaanku ini," ujar sang raja. "Apakah gerangan permintaan Paduka?" tanyaku. "Hamba pasti takkan membantah apapun yang Paduka minta, sebab di hadapan Paduka Raja hamba tak lebih dari seorang hamba sahaya belaka. Aku akan menikahkanmu dengan seorang gadis kaya raya lagi terpandang yang tinggal di kerajaanku ini. Dengan menikahi gadis itu, maka kau secara resmi aku terima sebagai warga kerajaanku. Jadi kuharap kau bersedia menerima permintaanku ini dan tidak menolaknya," jelas sang raja. Mendengar permintaan yang diajukan oleh sang raja, aku hanya terdiam sambil tersipu malu. "Mengapa kau tidak menanggapi ucapanku?" tanya sang raja. "Paduka yang mulia, seperti yang hamba katakan sebelumnya, hamba telah menganggap diri hamba adalah sahaya bagi Paduka. Jadi apapun yang Paduka perintahkan kepada hamba, tentu takkan mungkin hamba tolak," sahutku. Setelah mendengar jawabanku, sang raja langsung memanggil gadis yang akan dinikahkan denganku. Ia juga memanggil seorang kodi beserta para saksi. Dan pada saat itu juga akad nikah antara aku dengan gadis kaya raya itu pun dilaksanakan. Setelah akad nikah dilaksanakan, aku mendapatkan ucapan selamat dari semua yang hadir yang menyaksikan peristiwa penting itu, apalagi sang raja. Kemudian memberiku hadiah berupa sebuah rumah mewah yang terletak tak jauh dari istana sebagai tempat tinggalku yang baru. Sementara beberapa orang pejabat tinggi memberi buku hadiah berupa beberapa orang budak. Singkat cerita, setelah pernikahan itu, aku benar-benar merasakan kebahagiaan yang nyata dan sempurna dan tak pernah kutemukan di sepanjang hidupku. Pada saat itu sempat terbersih dalam hatiku sebuah niatan untuk memboyong istriku pulang ke Baghdad, sebab aku benar-benar merasa bahwa diriku tak akan sanggup berpisah dengannya. Kebetulan pada suatu hari istri salah seorang tetanggaku meninggal dunia. Maka sebagaimana yang lazim kulakukan, setelah berita duka itu sampai ke telingaku, aku segera mendatangi temanku itu untuk ikut mengucapkan belasungkawa.
Sudahlah sobat, kau tak perlu terus bersedih seperti itu atas meninggalnya istrimu. Siapa tahu Allah akan berimu seorang istri yang baru yang akan menemanimu dalam mengisi hidupmu di hari esok. Kataku berusaha menenangkan hatinya. Akan tetapi, ada alih tangisnya bereda, air mata temanku itu justru semakin deras bercucuran. Wahai sahabatku, bagaimana mungkin kau dapat berkata seperti itu? Padahal umurku sudah tinggal sehari lagi, tanyanya sambil sesenggukan. Mendengar ucapan tetanggaku itu, aku merasa heran setengah mati. Mengapa kau berkata seperti itu? Bukankah keadaan tubuhmu sebenarnya masih baik-baik saja dan sehat? Tanyaku. Tidak sobat, ujar tetanggaku itu. Mulai besok kau pasti tak akan pernah dapat berjumpa lagi denganku untuk selama-lamanya. Bagaimana bisa begitu? Sebab acara pemakaman jenazah istriku akan dilaksanakan hari ini. Itu berarti aku juga akan ikut dikubur dengannya dalam satu lubang yang sama. Sebab sudah menjadi tradisi di negeri kami, jika ada seorang istri yang meninggal dunia, maka suaminya harus dikubur hidup-hidup bersama jenazah istrinya. Demikian pula sebaliknya, jika ada seorang suami yang meninggal dunia, maka istrinya juga harus dikubur hidup-hidup bersama jenazah suaminya. Tujuannya adalah agar jangan ada suami atau istri yang bersenang-senang menikmati kehidupan setelah pasangannya meninggal dunia. Jelas kawanku panjang lebar. Bagai disambar petir, aku mendengar penjelasan itu. Demi Allah, menurutku pendapatku tradisi yang kalian lakukan ini adalah sebuah tradisi yang buruk dan hina, sergaku. Namun sebelum sempat aku melanjutkan kata-kataku, tiba-tiba datanglah beberapa orang kerabat dan handetolan dari tetanggaku yang sedang berduka itu untuk melaksanakan upacara pemakaman. Mereka memandikan mayat istri tetanggaku, namun mereka tidak mengkafani mayat tersebut dengan kain, melainkan justru memakaikan pakaian mewah yang lengkap dengan perhiasan milik si mayat ketika mayat tersebut hendak dikuburkan. Di samping kebiasaan keji yang dilakukan terhadap sepasang suami istri, yakni menguburnya bersama-sama dalam satu lubang, para penduduk kerajaan itu juga tidak menguburkan jenazah seorang yang meninggal dunia di dalam liang kubur sebagaimana yang diajarkan oleh syariat Islam, melainkan memasukkan begitu saja mayatnya beserta pasangannya ke dalam sebuah lubang yang terdapat di kaki gunung yang terletak di pinggiran kota yang mereka tinggali. Tetanggaku yang malang itu terus meratap ketika istrinya didandani oleh para pengurus mayat. Entah ia bersedih karena kepergian istrinya atau bersedih disebabkan oleh rasa takut yang ia rasakan karena ajalnya sebentar lagi akan tiba. Aku tak tahu. Menjelang senja, setelah mayat sang istri yang sudah selesai dirias dengan berbagai pakaian dan perhiasan yang mahal, ia kemudian dimasukkan ke dalam sebuah peti mati. Rombongan pun berangkat menuju tempat yang biasa mereka gunakan untuk menguburkan mayat. Setelah rombongan tersebut sampai di tempat yang mereka tuju, beberapa orang lelaki maju ke muka. Kemudian mereka mengangkat sebuah lempengan batu besar yang rupanya dijadikan semacam pintu bagi lubang tempat pemakaman mayat tersebut. Dengan perasaan yang bercampur aduk, aku mengintip ke arah lubang maut itu. Ternyata bentuknya benar-benar menyeramkan. Sebuah lubang yang lebarnya hanya sedepak orang dewasa, dan pemandangan di sebaliknya hanya gelap gulita. Dengan amat perlahan, peti mati yang telah berisi mayat istri tetanggaku itu diturunkan ke dalam lubang. Tak beberapa lama kemudian, suaminya yang masih terus menangis pun menyusul. Dengan tubuh yang terikat tambang, lelaki malang itu diturunkan oleh karib kerabatnya masuk ke dalam lubang tersebut bersama sebuah kantong air dan beberapa potong roti. Melihat peristiwa itu, aku menahan kesal di dalam hati. Sialan, umpatku di dalam hati. Apa perlunya orang-orang dungu itu memberi tetanggaku roti dan air yang hanya akan memperpanjang penderitaannya di dalam lubang terkutuk itu? Bukankah akan jauh lebih baik jika lelaki malang itu langsung dilemparkan saja ke dalam liang agar ia dapat segera berjumpa kembali dengan mendiang istrinya? Ketika aku masih sibuk mengumpat-umpat dalam hati, kulihat beberapa orang kembali menutup lubang tersebut dengan lempengan batu seperti semula. Setelah prosesi pemakaman selesai dilaksanakan, kami pun kembali ke tempat tinggal masing-masing. Namun, aku tak langsung pulang ke rumahku, melainkan menuju istana untuk menghadap sang raja. Wahai Paduka yang mulia, hamba baru menghadiri sebuah acara pemakaman salah seorang rakyat Paduka, ucapku tanpa basa-basi. Sungguh, hamba benar-benar tak mengerti mengapa mungkin Paduka dapat membiarkan seorang suami harus dikubur hidup-hidup hanya untuk menemani istrinya yang sudah mati. Setelah mendengar ucapan protesku, sang raja merengut sejenak. Wahai Simbad sahabatku, aku memang menyadari bahwa apa yang baru kau lihat itu tentu akan mengusik rasa kemanusiaanmu.
Akan tetapi kau juga harus mengerti bahwa tradisi seperti itu sudah menjadi warisan nenek moyang yang harus kami jaga baik-baik, jawab raja. Lantas bagaimana jika ada orang asing yang menikah dengan salah satu rakyat Paduka? Apakah ia harus mematuhi tradisi yang konyol ini atau tidak? Tanyaku lagi sambil menahan rasa kesal. Tentu, jawab sang raja, kami pasti akan memperlakukan orang asing itu dengan cara yang sama sebagaimana yang telah kau lihat tadi. Aku pun terkesiap mendengar jawaban yang dilontarkan oleh sang raja. Tak sanggup rasanya aku membayangkan apa yang akan terjadi pada diriku bila pada suatu hari nanti istriku meninggal dunia terlebih dahulu. Namun buru-buru keredam kekhawatiranku dengan berkata dalam hati, aku yakin aku pasti akan mati lebih dulu daripada istriku. Bukankah di mana-mana jumlah duda selalu lebih sedikit dibandingkan jumlah janda? Sambil terus merenungkan hatiku yang gelisah, aku memohon diri dari hadapan sang raja untuk kembali ke rumahku. Hari berlalu, bulan pun berganti. Kehidupanku yang bahagia bersama istriku tiba-tiba harus terusik dengan jatuh sakitnya perempuan yang amat kucintai itu. Hanya berselang 2 tahun setelah pernikahan kami. Dan yang lebih buruk lagi, hanya beberapa hari sejak jatuh sakit, istriku yang amat kucintai itu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Bukan main sedihnya aku ketika itu. Beberapa orang sahabat dan keluarga mendiang istriku pun berdatangan untuk ikut berbelasungkawa. Tak terkecuali sang raja. Raja datang ke rumahku untuk menghiburku. Namun, nun jauh di dalam lubuk hatiku, sebenarnya yang benar-benar kutakuti adalah jika ternyata tradisi buruk yang biasa dilakukan oleh para penduduk negeri ini benar-benar dilaksanakan terhadapku. Ternyata memang demikian adanya. Setelah seorang pengurus mayat selesai memandikan jenazah istriku dan juga menghiasnya dengan pakaian indah beserta segala aksesorinya, aku diminta untuk segera bersiap-siap ikut berangkat ke lubang maut yang tempo hari kudatangi di saat aku mengantar salah seorang tetanggaku yang meninggal dunia. Setelah kami sampai di lubang terkutuk itu, peti mati yang berisi jenazah istriku pun perlahan-lahan dimasukkan ke dalam liang lahat, dan setelah peti itu sampai di dasar liang, sampailah giliranku untuk menyusul istriku. Ayo lekaslah, kau ikatkan tubuhmu ke tambang ini agar kami dapat menurunkanmu, pinta salah seorang anggota keluarga mendiang istriku. Tidak, sergaku. Aku hanyalah orang asing yang tinggal sementara di negeri kalian. Jadi mestinya kalian dapat membebaskanku dari tradisi kalian yang aneh ini. Namun, sebagaimana kuduga sebelumnya, tak ada seorang pun yang menggubris ucapanku. Alih-alih mereka bisa mengerti keadaanku, beberapa orang anggota keluarga istriku justru menghampiriku, kemudian mengikat tubuhku dengan tambang. Tak ingin mati sia-sia, aku berusaha meronta sekuat tenaga. Tetapi karena jumlah orang yang meringkusku jauh lebih banyak dan tambang yang digunakan untuk mengikat tubuhku amat kuat, maka akhirnya aku pun berhasil diturunkan ke dalam lubang kematian lengkap dengan bekal sekantong air serta beberapa potong roti. Dari bawah kulihat mulut lubang itu ditutup. Lantas tinggallah aku sendirian dalam rasa takut yang luar biasa. Untungnya di beberapa bagian gua tempat liang lahat istriku terdapat lubang-lubang sebesar ibu jari sebagai tempat keluar masuknya udara. Pada siang hari, lubang-lubang itu menjadi celah utama bagi sinar matahari, sehingga meskipun aku telah berada di dalam liang lahat yang benar-benar tertutup rapat itu, namun aku masih dapat bernafas dengan bebas dan dapat melihat keluar kuburan meskipun samar-samar. Ternyata ruangan pada bagian dalam lubang maut itu tidaklah sesempit yang kuduga. Ruangan bawah tanah itu amat luas. Mungkin hal itu telah diketahui oleh para nenek moyang penduduk kerajaan itu, sehingga mereka melestarikan menguburkan mayat di dalam lubang itu. Dengan cahaya matahari yang temaram, aku dapat melihat dengan jelas tulang belulang yang bercampur dengan berbagai macam perhiasan yang berserakan di seluruh lantai gua, dan puluhan peti mati yang bertumpuk tak karuan dengan beberapa diantaranya mulai hancur dimakan rayap. Aku berkeliling ruangan tersebut sejenak untuk mencari tahu kalau ada celah yang dapat kugunakan untuk keluar dari tempat terkutuk itu. Sambil tetap menutup hidung dengan kain surbanku untuk mengurangi bau busuk yang menyengat, aku terus berjalan menelusuri beberapa lorong yang terhubung dengan ruangan itu sambil terus berharap semoga ada jalan bagiku untuk keluar dari tempat itu. Tetapi setelah beberapa lama mencari jalan keluar, ternyata hasilnya tetap saja nihil hingga aku mulai putus asa.
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, seruku. Mengapa pernikahanku yang penuh sukacita harus berakhir dengan cara seperti ini? Mengapa setiap kali aku berhasil keluar dari mulut harimau, selalu saja aku kembali terjatuh ke dalam mulut buaya yang siap menelan tubuhku bulat-bulat? Ya Allah, sungguh kalau aku sampai mati kelaparan di tempat ini, maka hal itu 1000 kali lebih buruk daripada jika aku mati di telan lautan ataupun terjatuh ke dalam jurang. Aku terus mengumpat-umpat sampai akhirnya rasa lelah mencengkeramku tanpa ampun, sehingga akhirnya aku pun tertidur di antara tulang belulang yang berserakan di dalam gua kematian itu. Di keesokan harinya, aku terbangun dari tidurku dalam keadaan lapar. Aku pun menyantap sepotong roti yang kumiliki, kemudian mendorongnya dengan seteguk air. Aku memang berusaha berhemat dalam hal makan dan minum, sebab aku sendiri belum tahu sampai berapa lama sebenarnya aku harus bertahan hidup di dalam gua ini. Seusai makan, aku kembali menyusuri gua yang luas itu. Namun yang kulihat hanyalah tulang belulang bercampur dengan berbagai perhiasan mewah yang ikut dikubur sebagai bekal si empunya ketika menjalani kehidupan di alam baka. Baru kali itulah aku sama sekali tidak tertarik melihat permata atau batu mulia. Benda-benda semacam itu tentu saja kehilangan nilainya ketika seseorang mengetahui bahwa ajalnya sudah ada di pelupuk mata. Singkat cerita, setelah lewat sepekan tinggal di dalam gua yang menyeramkan itu, aku mulai kehabisan makanan. Air memang tidak selalu kubutuhkan, karena tinggal di dalam gua yang dingin dan lembab tentu membuat tubuhku tidak terlalu membutuhkan air. Namun, tidak demikian halnya dengan makanan. Aku tetap membutuhkan makanan agar aku dapat terus hidup. Untuk memakan bangkai manusia, aku tak mungkin melakukannya. Di tengah keadaan yang kian gawat itu, tiba-tiba aku mendengar suara riuh langkah kaki puluhan orang yang terdengar dari mulut gua. Sebelum aku sempat mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, tiba-tiba aku lihat lempengan batu yang menutup mulut gua bergerak dan mulai terbuka. Tak berapa lama kemudian, sebuah peti mati diturunkan dari atas gua. Menyusul kemudian sesosok perempuan yang masih menangis sesenggukan turun dengan tubuh terikat tambang. Dan sesaat setelah tubuh perempuan malang itu mencapai dasar gua, mulut gua pun kembali tertutup. Entah berapa lama aku terpaku di tempatku sembari memandang perempuan yang terus menangisi peti mati suaminya itu, sampai akhirnya tiba-tiba saja tangisnya terhenti bersama tubuhnya yang jatuh ke tanah. Aku bergegas menghampiri perempuan itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Namun ternyata yang kudapati hanyalah sesosok tubuh seorang istri tanpa nyawa yang telah menyusul kepergian suaminya ke alam baka dengan meminum racun yang ada di sampingnya. Mengetahui hal itu, aku benar-benar tak tahu harus bagaimana menyikapinya. Di satu sisi aku bersedih atas kematian perempuan yang tentu amat mencintai suaminya itu. Di sisi lain, aku senang dengan kematiannya. Berarti nyawaku yang semula terancam karena bekalku yang semakin menipis akan terselamatkan dengan adanya bekal milik perempuan malang itu yang sama sekali belum sempat memakannya. 1-2 hari berlalu dalam kesunyian, harapanku hampir habis. Karena sudah hampir 10 hari aku meriksa seluruh sudut gua, namun tak sebuah celah pun berhasil kutemukan untuk keluar dari gua itu. Di tengah-tengah keputusasaan itu, tiba-tiba aku mendengar suara gemerisik seperti langkah seekor binatang melata. Aku pun segera mencari asal-usul suara itu. Ternyata benar dugaanku. Kulihat seekor biawak yang sedang melarikan diri ketakutan ketika aku dekati. Aku terus mengikuti jejak biawak itu sampai akhirnya aku berhasil menemukan sebuah lubang yang menjadi tempat keluar masuknya biawak. Bukan main gembiranya diriku ketika melihat lubang itu yang meskipun tidak terlalu besar namun lebih dari cukup untuk dapat kujadikan sebagai pintu bagiku untuk mencapai kebebasan. Sungguh seumur hidupku baru kali itu aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Dia telah mempertemukanku dengan seekor biawak gurun. Seperti baru terbangun dari mimpi buruk yang panjang, aku terus memandangi lubang biawak itu yang kemudian aku mencoba untuk melaluinya. Tak berapa lama kemudian aku berhasil keluar dari gua. Ternyata lubang yang kulalui itu telah mengantarkanku ke sebuah tempat di lereng gunung yang menghadap ke laut. Tempat itu memang sulit untuk dapat dicapai dari mana-mana karena pada bagian atasnya terbentang lereng cadas yang tinggi menjulang. Sedangkan pada bagian bawahnya sebuah tebing yang curam menganga siap menyambut siapa saja yang siap menyerahkan nyawanya. Akan tetapi meskipun demikian aku tetap terus memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dengan berhasilnya aku mencapai tempat itu, setidaknya aku sudah memiliki harapan.
Semoga saja ada sebuah kapal yang lewat dan melihat keberadaanku. Setelah puas memandangi laut lepas, aku kembali masuk ke dalam gua untuk menyantap makanan yang masih kumiliki agar tenagaku dapat segera pulih. Selain itu, aku mengumpulkan sebanyak mungkin perhiasan dan benda-benda berharga lainnya yang berserakan di tempat itu. Kemudian aku membungkusnya dengan pakaian serta kain yang kuambil dari tubuh para mayat. Demikianlah yang kulakukan setiap hari. Selama 5 hari berturut-turut, kerjaku hanyalah keluar masuk gua untuk mengumpulkan sebanyak mungkin barang berharga yang terdapat di tempat itu. Tepat pada hari ke-6 setelah aku menemukan tempat di lereng tebing, aku melihat sebuah kapal yang melintasi di depanku. Aku pun segera mengibarkan sehelai kain putih yang sudah kupersiapkan dan aku mengacung-acungkannya ke arah kapal itu sampai akhirnya beberapa orang awak kapal melihatku dan mengirimkan sebuah sampan untuk menjemputku. Demikianlah akhirnya aku kembali berhasil selamat dengan cara yang sama sekali tak kusangka-sangka. Dengan membawa 3 buah bungkusan besar berisi emas dan permata, aku naik ke atas kapal niaga itu. Layar terkembang, angin bertiup, perlahan-lahan tapi pasti. Kapal yang kutumpangi bergerak menuju laut lepas untuk mengarungi samudra yang luas. Lautan demi lautan kulalui, pulau demi pulau kusambangi. Sesekali di tengah pelayaran itu, pikiranku menerawang teringat akan nasib istriku yang telah meninggalkanku untuk selamanya. Akhirnya, atas perkenan Allah SWT, aku pun tiba di Basrah dengan selamat. Di kota pelabuhan itu, aku beristirahat selama beberapa hari. Kemudian, aku melanjutkan perjalananku menuju Baghdad. Setibanya di Baghdad, aku langsung pulang ke rumahku dan tak berapa lama kemudian seluruh keluarga, karib kerabat, dan handetolan berdatangan ke rumahku untuk mengucapkan selamat atas kedatanganku. Di samping itu, aku tak lupa untuk menyedekahkan sebagian harta yang kumiliki kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Demikianlah kisah perjalananku yang keempat, ujar Simbad si pelaut mengakhiri ceritanya. Akan tetapi, ku minta kalian bersedia datang lagi besok, sebab aku akan menjamu kalian sambil menceritakan tentang kisah perjalananku yang kelima. Aku berani menjamin bahwa kisah perjalananku yang kelima ini jauh lebih seru dan lebih menarik daripada keempat kisah perjalananku yang telah kalian dengar selama beberapa hari ini. Setelah mendengar ucapan sang tuan rumah, maka para tamu pun mulai pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan seperti yang biasa dilakukan oleh Simbad si pelaut sebelumnya, Simbad juga berpesan buat teman-teman yang baru gabung untuk tidak sungkan-sungkan menekan tombol subscribe, lonceng, dan meninggalkan komentar. Karena setiap klik dari Anda akan membantu Simbad meloloskan diri dari setiap kesulitan dalam petualangannya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.